Bab 387. Mantra 3 kata. Berdiri dengan bangga, dengan tangan di belakang punggung, Irene An sangat menarik perhatian saat ini, tentu saja, bukan karena wajahnya, tetapi karena temperamennya, dominasi dan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Ya, Irene An mendominasi. Ketidakpedulian serta kepercayaan diri di matanya membuat orang menghormati dan membenci dia. Meremehkan dunia. Inilah kesan yang diberikan Irene An kepada semua orang saat ini. Benar-benar meremehkan dunia, menganggap pahlawan dunia sebagai rumput ilalang. Melihat Irene An di atas panggung, warrior yang harus mengakui bahwa mantan calon dewa pendekar Yonar Yuan memang kalah dari Irene An. Apa itu dewa pendekar? Seperti apa seharusnya dewa pendekar? Warrior yang tidak tahu, dan belum pernah melihatnya, tetapi jika dia harus berkomentar, dewa pendekar seharusnya seperti Irene An. Haha, ini aura yang seharusnya dimiliki dewa pendekar. Pada saat ini, Bravo di samping tiba-tiba tertawa, lalu melirik Kelvin Mo dan warrior yang dan berkata, kalian maju duluan, atau aku duluan. Dia pasti tidak akan maju bersama orang lain untuk menantang seseorang. Kelvin Mo melompat dan mendarat di panggung Qianlong. Energi sihir menyembur keluar, dan lapisan sisik hitam langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dia berkata, dewa pendekar yang tak terkalahkan di tingkat yang sama, dan tak terkalahkan dalam hidupnya. Sejak debutku, aku Kelvin Mo juga sama, aku tidak pernah kalah pada orang di tingkat yang sama. Irene An, kamu ingin dikalahkan di puncak, dan hal yang sama berlaku untuk Kelvin Mo aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak cukup pantas. Irene An menggelengkan kepalanya sedikit. Oh ya. Selesai bicara, Kelvin Mo tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan langsung muncul di depan Irene An. Tinju tajam bersisik membawa ledakan sonik dan menghantam ke arah kepala Irene An. Namun, ketika tinju Kelvin Mo berada beberapa sentimeter dari kepala Irene An, tinju Irene An tiba-tiba muncul di dada Kelvin Mo, dan kemudian langsung tercetak di dada Kelvin Mo. Ding! Tinju itu seperti pukulan pada besi hitam yang keras, dan terdengar suara yang jelas dari tubrukan logam. Irene An sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, tinjunya sedikit berputar, patah. Selesai bicara, dengan pukulan keras. Bang! Kelvin Mo terbang langsung terbalik, hampir terbang keluar dari panggung, lapisan tameng cahaya muncul di tepi panggung Qianlong, dan ada suara keras tabrakan. Kelvin Mo dan tameng ini bertabrakan, dan Kelvin Mo terpental lagi, tetapi pada saat ini, Irene An muncul dengan aneh di depan Kelvin Mo di udara, dan segera menendang perut Kelvin Mo. Bang! Kelvin Mo melengkungkan tubuhnya dan terbang keluar lagi. Di bawah panggung, banyak orang tampak tercengang, alasan utama karena pertahanan dan kekuatan pendekar hitam klan iblis Kelvin Mo sangat jelas bagi mereka. Secara kasarnya, master alam spiritual biasa bahkan jangan harap bisa menghancurkan pertahanan Kelvin Mo, tetapi pada saat ini, bos sendiri, bahkan tertindas habis-habisan oleh seorang pendekar hitam manusia dengan kekuatan fisik. Hanya warrior yang kurang terkejut di lapangan, karena dia pernah melawan Irene An dan tahu kengerian Irene An. Pertahanan Kelvin Mo tidak sama dengan miliknya, dan saat itu bukankah pertahanan dia juga dikalahkan oleh kekuatan Irene An? Tidak, itu bukan untuk menghancurkan pertahanan, tapi sepertinya pertahanan mereka tidak berpengaruh pada Irene An. Setiap tinju mengenai daging, tinju mengguncang organ dalam. Melihat Kelvin Mo, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, Kelvin Mo sedikit ceroboh, tidak menunjukkan kekuatan aslinya di awal, jika tidak, Irene An bahkan tidak akan berhasil meninju 2 kali.
Setelah menjatuhkan Kelvin Mo untuk kedua kalinya, Irene An tidak mengejar, melainkan berdiri diam, menyaksikan Kelvin Mo yang jatuh ke tanah, dan berkata datar, "Dua pukulan ini adalah hargamu karena meremehkanku. Tidak membunuhmu hanya karena sayang sekali membunuhmu begitu saja karena kamu belum menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak boleh meremehkanmu sedikit pun." Kelvin Mo berdiri perlahan, tanda tinju mungil muncul di perutnya, dan warna merah cerah di sudut mulutnya bahkan lebih mencolok. Kelvin Mo menjilat darah di sudut mulutnya, menunjukkan ekspresi bengis di wajahnya, dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Sudah lama sejak aku terluka terakhir kali. Layak menjadi calon dewa pendekar, mampu mengabaikan pertahanan fisik aku dan memahami arti sebenarnya dari kekuatan dan kecepatan. Benar-benar bakat yang luar biasa." Selesai bicara, sepasang sayap hitam legam mengepak dari belakang Kelvin Mo. Sayapnya hitam pekat dan terdiri dari sisik hitam yang misterius. Seluruh tubuhnya gelap dan aneh. Tepi sayap setajam bilah, berkilauan dengan aura dingin menakutkan. Sayap Dewa Iblis. Melihat sayap-sayap ini, mata Irene An tidak lagi begitu damai, ada sedikit gelombang. Sayap Dewa Iblis, senjata ajaib Dewa Iblis terkuat saat itu, terbuat dari 33.000 sisik naga hitam dan darah naga hitam. Monster suci dari wilayah iblis setara dengan monster siluman level suci wilayah siuman. Sayap Dewa Iblis ini selain dapat meningkatkan kecepatan secara besar-besaran, juga merupakan senjata pertahanan, karena dapat menyelubungi sepenuhnya pemiliknya saat dibutuhkan. Tingkat kekerasannya, senjata Dao pun tidak bisa menghancurkannya. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai serangan senjata hitam, karena ketajaman 33.000 sisik naga tersebut dapat dengan mudah mematahkan armor misterius senjata langit tingkat atas. Tentu saja, yang lebih penting lagi, di sayap Dewa Iblis ini, ada jiwa naga hitam yang ditindas oleh Dewa Iblis saat itu. Secara umum, sayap Dewa Iblis ini serba bisa, mampu melakukan kecepatan tinggi, serangan, dan pertahanan. Tentu saja, seberapa kuat sayap Dewa Iblis ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan orang yang menggunakannya. Jika Dewa Iblis memakai sayap Dewa Iblis ini, kecepatan sayap Dewa Iblis ini bisa mencapai puluhan ribu mil dalam sekejap, dan dengan kekuatan Kelvin Mo saat ini, sangat bagus untuk bisa mencapai ratusan mil dalam sekejap. Tapi meski begitu, ini sudah sangat tidak normal. Itu bahkan rata-rata master alam bangsawan pun tidak bisa melakukannya. Di bawah, melihat sayap Dewa Iblis ini, warrior Yang dan Bravo juga menunjukkan ekspresi serius. Kengerian yang terdapat pada sayap Dewa Iblis ini membuat keduanya merasakan jantung berdebar-debar. "Apakah ini andalanmu?" Irene An berkata dari atas panggung Qianlong. "Irene An, keluarkan pemecah langitmu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak punya kesempatan." Kelvin Mo menatap Irene An dan berbicara dengan nada yang sama. Irene An menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, "Tidak perlu," dan meremehkan untuk menggunakannya. Mendengar itu, sentuhan bengis tiba-tiba melintas di mata Kelvin Mo, dan berkata, "Kalau begitu, matilah kamu." Sebelum kata terakhir selesai, Kelvin Mo sudah tiba di depan Irene An, tubuhnya terpelintir tajam, dan pinggiran sayap di punggungnya yang tajam memotong Irene An seperti pisau. Irene An tampak tenang, hanya meninju. Bang! Kelvin Mo mundur beberapa langkah, Irene An tidak bergerak, tetapi alisnya berkerut, karena noda darah muncul di kepalan tangan kanannya. "Kamu benar-benar ingin mati." Irene An mengangkat kepalanya dan menatap Kelvin Mo. Detik berikutnya,
Sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat, membawa jejak bayangan yang tampak nyata ke tubuh Kelvin Mo, dengan tangan kanan terkepal, kemudian langsung menuju kepala Kelvin Mo dengan ledakan kemarahan. Melihat adegan ini, ekspresi warrior Yang dan Bravo di antara penonton berubah secara bersamaan, karena pukulan Irenean ternyata mendistorsi ruang tempat tinjunya lewat. Kelvin Mo juga mengecilkan pupilnya dan tidak berani menangkisnya dengan gegabah. Dengan gerakan sayapnya di belakang punggungnya, dia segera membungkus dirinya di dalamnya. Pada saat yang sama, beberapa sisik melesat ke arah tenggorokan dan perut Irenean, tapi sebelum sisik-sisik bersentuhan dengan Irenean, sudah dihantam kembali oleh angin kencang di kepalan tangan Irenean. Rusak. Irenean berteriak ringan, dan tinjunya mengenai sayap Dewa Iblis Kelvin Mo. Bang! Kelvin Mo terbang terbalik oleh ledakan lagi. Di luar lapangan, Bravo menyipitkan matanya dan berkata, mantra 3 kata. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa kecepatan dan kekuatan Irenean begitu menakutkan. Yang disebut mantra 3 kata mengacu pada semacam kekuatan gaib. Kekuatan gaib mirip dengan keterampilan hitam, tetapi intinya berbeda, karena keterampilan hitam diaktifkan oleh energi hitam, sedangkan kekuatan gaib ini diaktifkan oleh saripati, energi, roh dan pikiran. Dapat dikatakan bahwa teknik kekuatan gaib ini termasuk sejenis metode kultivasi, tetapi sangat sulit untuk berlatih karena persyaratannya terlalu tinggi, dan teknik kekuatan gaib itu sendiri sangat langka. Jadi di seluruh benua, orang yang menguasai kekuatan gaib sangat sedikit. Mantra 3 kata adalah keterampilan magis yang diciptakan oleh Dewa Pendekar generasi ke-10. Mantra 3 kata ini adalah cepat, tahan, dan rusak. Cepat mewakili kecepatan, yaitu menggunakan energi dan pikiran sendiri untuk meningkatkan kecepatan. Tahan mewakili pertahanan dan digunakan untuk meredakan serangan lawan. Sedangkan untuk rusak, itu mewakili serangan yang mengabaikan pertahanan lawan. Sekarang Bravo akhirnya mengerti mengapa Irenean benar-benar menekan pertahanan dan kekuatan Kelvin Mo, karena Irenean telah sepenuhnya menangkap arti sebenarnya dari mantra 3 kata ini. Irenean mendapatkan warisan Dewa Pendekar hanya dalam waktu singkat. Menurut akal sehat, tidak mungkin dia bisa memahami mantra 3 kata ini dengan begitu cepat. Tapi dia sudah mengerti, dan sudah sangat mahir. Kenapa? Karena Irenean sendiri memahami konsepsi niat kekuatan dan konsepsi niat kecepatan. Dapat dikatakan bahwa kesaktian mantra 3 kata saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan magis mantra 3 karakter Dewa Pendekar generasi itu, karena Dewa Pendekar generasi itu tidak memahami arti sebenarnya dari kekuatan dan kecepatan. Ekspresi Bravo menjadi sangat serius, Irenean ini sangat kuat. Warrior yang tidak tahu banyak, dia hanya tahu bahwa seni bela diri Irenean sangat mirip dengan ilmu pedangnya, dan itu adalah paling sederhana. Cara menyerang dan bertahannya Irenean tanpa gerakan ekstra dan mewah, cukup menggunakan kecepatan dan kekuatan secara ekstrim. Ini mungkin tampak agak sederhana untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk benar-benar mencapainya. Kecemerlangan niat pedang milikku, satu pedang mematahkan semua teknik, memahami esensi dan kekurangan dari semua teknik, tetapi Irenean ini tidak memiliki gerakan sama sekali. Bagaimana cara mematahkannya? Bagaimana cara mengalahkannya? Memikirkan hal ini, warrior yang mengerutkan kening, tiba-tiba, dia tersenyum sedikit, hehe, untuk apa memikirkan ini sekarang? Ketika pertempuran berlangsung, secara alami akan tahu cara menghancurkannya. Setelah terbuka pikirannya, warrior yang mengalihkan pandangannya ke panggung Qianlong lagi. Bersambung.